Pak. Pak Sigiono, apa kabar? Baik, perhatian kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Subang dan perhatian kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Koperasi dan UKM RI, Bapak Dadan Mas Duki. Kami ucapkan selamat datang pula kepada CEO. Yang saya hormati Pak Menteri Koperasi dan yang saya hormati seluruh deputi bidang perkoperasian, demikian pula yang saya hormati Direktur Utama LPDB, yang saya hormati CEO dari Alami, Bapak Martin Hartono, CEO GDT Venture, juga Bapak Paulus Nirwan Edi, Komisaris GDA, Bapak Nizamuddin Hussein, industri pengolahan susu ini, dan itu sejalan dengan konsep pemerintah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam pengembangan koperasi UMKM di Indonesia, kita mencoba membangun ekosistem bermitra dengan industri. Jadi UMKM, koperasi tidak bisa lagi usaha mandiri sendiri-sendiri. Ya, ada yang bisa sendiri-sendiri, tapi sebagian besar harus terhubung menjadi bagian dari supply chain industri. Baik, kami perlu informasikan kembali tentang kesepahaman ini antara PT Global Daerah Alami dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang sinergitas pengembangan. Ya, Pak. Ya, hari ini saya senang sekali melakukan kerjasama dengan PT GDA untuk membangun ekosistem industri pengolahan susu yang bermitra dengan koperasi petani dan peternak susu. Ya, ini model kemitraan ini merupakan satu strategi kementerian ya untuk mengintegrasikan antara pelaku usaha kecil, koperasi dengan industri. Ya, jadi bagian daripada supply chain. Kami sudah memiliki skema pembiayaan ya untuk koperasi dan juga disinergikan dengan tour cluster. Ya, jadi model kemitraan ini akan sustain, bisa dijalankan karena model bisnisnya ya bisa sustain karena memang ini selain memberikan nilai tambah ekonomi bagi para petani, tapi juga ini bisnis bisa dijalankan secara profitable. Ya. Intinya pembiayaan dari bank, dari LPDB ya untuk koperasi kami semakin optimis karena ada off-taker. Ya, ada yang menjamin produknya, ada yang ambil. Nah, inilah yang sebenarnya yang kami butuhkan ya dari ekosistem ini. Nah, tadi selain para petani bisa mensuplai kebutuhan bahan pokok makanan sapi berupa silase dari kebun jagung yang bisa ditanam oleh para petani secara perorangan seperti secara kolektif dikelola oleh koperasi, termasuk juga tadi para peternak sapi perah yang sekarang ini tingkat produktivitasnya rendah ya hanya rata-rata 15 liter, itu juga bisa mengakses bibit sapi perah yang unggul ya dari PT GDA. Karena mereka akan mendatangkan bibit sapinya yang sudah bunting ya dari darah bunting dari Australia. Sehingga genetiknya masih murni ya untuk dikembangkan
oleh mitra-mitra GDA, yaitu para petani yang nanti kita akan konsolidasi dalam koperasi. Mereka bisa mendapatkan bibit yang unggul. Nah, dengan bagian kan sebenarnya kita akan saling menguntungkan. Jadi industrinya akan dapat suplai susu yang berkualitas, yang produktif, petaninya juga bisa lebih sejahtera karena bisa lebih produktif susunya. Ya, terima kasih. Susu sendiri di Indonesia seperti apa sih? Kenapa? Kebutuhan susu. Tadi udah disampaikan, kita ini 80% masih impor, ya. Jadi kita tuh baru 20%. Itu pun kita masih minum susu 1 tetes per hari, ya, karena kita baru 15 liter per kapita, masih rendah. Tadi kalau dibandingkan Malaysia sudah 50 liter, ya 23 ya, Thailand dan 35. Jadi kita masih sangat rendah. Nah, apalagi sekarang ya dengan lifestyle anak-anak muda sekarang dan demografi kita anak muda yang sudah kebutuhan untuk konsumsi susu semakin meningkat, ya baik susu segar maupun susu olah. Jadi ini dengan kebijakan substitusi impor pemerintah, maka untuk barang-barang konsumsi ya, maka ini industri yang harus kita sama-sama kembangkan, ya, untuk bagaimana konsumsi susu kita bisa disuplai oleh produk dalam negeri. Ya, oke. Untuk itu bisa tergantung dari sizing kooperasinya. Untuk sementara ini yang ada di sini itu kurang lebih 5 miliaran. Ini kita targetnya bulan Desember ini kebutuhan untuk silase hijauan di GDA ini bisa kita suplai sebanyak 50%. Dulu waktu pertama kali cuma 30% ya Bu ya. Sekarang nanti Desember kita ada pembiayaan yang kedua, itu kita perluas karena memang ada keuntungan buat koperasi dan petaninya, kemudian dari ada perkembangan dari GDA sendiri. Kemudian nanti yang tadi disampaikan Pak Menteri itu untuk yang import sapi itu kita sudah siapkan para peternaknya untuk kita beli, memang nggak gratis tadi disampaikan Pak Menteri, nggak boleh gratis. Kemudian kita akan biayai benih-benih ini kerjasama sama GDA juga. Itu baru akan dimulai ya Pak? Ya, ini satu proyek kerjasama yang cukup bagus ya, karena kami punya pembiayaan dari LPDB. Kami tidak ragu untuk menyalurkannya kepada para koperasi yang akan menjadi supply chain dari PT GDA. Karena pasti ada kepastian harga, kepastian marketnya. Jadi nggak mungkin macet lah di LPDB. Nah, tapi kami juga punya kur cluster yang bisa dikembangkan untuk pengembangan lebih besar daripada kerjasama itu.